Halo Sobat BMKG, pemutakhiran awal musim kemarau 2025 menunjukkan pergeseran awal musim yang lebih lambat dibandingkan prediksi bulan Februari, terutama di wilayah Jawa, serta Bali dan Nusa Tenggara. Di Jawa, awal musim bergeser di 3 hingga 5 dasarian, sementara di Bali dan Nusa Tenggara bergeser 2-4 dasarian, menyebabkan kemarau datang lebih lambat dari normalnya. Puncak musim kemarau 2025 ini umumnya tetap diprediksi terjadi di bulan Juli hingga Agustus. Durasi musim kemarau diperkirakan lebih pendek di sebagian besar wilayah Indonesia, meskipun sebagian kecil wilayah mengalami dengan durasi lebih panjang dari normalnya. Sementara itu, dalam sepekan terakhir, hujan dengan intensitas lebat 50 hingga 100 mm per hari hingga sangat lebat 100 hingga 150 mm per hari di beberapa wilayah Indonesia masih relatif tinggi. Tercatat hujan sangat lebat pada tanggal 2 Juni 2025 di Kota Ambon, Maluku dengan intensitas 138,1 mm per hari. Kemudian pada tanggal 3 Juni 2025 di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan intensitas 123,5 mm per hari. Kemudian di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat tercatat dengan intensitas 106,4 mm per hari. Serta pada tanggal 4 Juni 2025 di Kabupaten Maluku Tengah tercatat dengan intensitas 123,6 mm per hari. Kondisi atmosfer yang relatif basah masih berpotensi terjadi dalam sepekan ke depan, khususnya di wilayah Indonesia bagian utara dan timur yang diperkuat oleh adanya dinamika tropis dan topografi di wilayah tersebut. Aktivitas gelombang ekuator seperti Madden-Julian Oscillation atau MJO, aktifnya gelombang Kelvin dan Equatorial Rossby, serta bibit siklon tropis 92W meningkatkan peluang terbentuknya awan-awan konvektif di beberapa wilayah di Indonesia. Di sisi lain, labilitas atmosfer skala lokal, baik dari interaksi angin darat atau laut maupun dari faktor geografis lainnya, turut memperkuat proses konvektif di wilayah selatan Indonesia. Faktor-faktor tersebut dapat menyebabkan hujan lokal dengan intensitas sedang hingga lebat pada siang hingga sore hari yang disertai dengan kilat atau petir yang tidak merata dalam waktu yang singkat. Mengingat atmosfer bersifat sangat dinamis, masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim seperti hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Meskipun di beberapa wilayah di Indonesia telah memasuki musim kemarau, BMKG terus menekankan pentingnya memantau informasi cuaca secara berkala dari sumber resmi dan mengambil langkah mitigasi yang diperlukan guna mengantisipasi serta mengurangi dampak resiko bencana hidrometeorologi di wilayah masing-masing. Sobat BMKG, pada episode kali ini kami akan membahas terkait kondisi wilayah barat dan selatan Indonesia yang kering, namun wilayah timur masih berpotensi hujan lebat. Bersama saya Eriska Febriati, berikut kita simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sepekan ke depan indeks monsun Australia diprediksi mulai menguat yang menunjukkan adanya aliran udara kering yang mulai memasuki wilayah Indonesia bagian selatan. Kondisi tersebut dapat memicu potensi penurunan curah hujan di wilayah Indonesia bagian selatan. Hal ini dapat mengindikasikan terjadinya perluasan wilayah yang memasuki musim kemarau pada pekan kedua di bulan Juni. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 92W diperkirakan berada di Samudra Pasifik Barat sebelah timur Filipina dengan tekanan udara minimum sebesar 1010 hektopascal dan kecepatan angin maksimum yaitu 15 knot. Bibit siklon tropis ini memberikan dampak tidak langsung terhadap kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara dan Papua Barat Daya. Selain itu, untuk sirkulasi siklonik diperkirakan berada di Samudra Hindia Barat Sumatera yang membentuk daerah konvergensi memanjang di Samudra Hindia Barat Bengkulu. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi tersebut.
Sementara itu, dalam sepekan ke depan, kombinasi gelombang atmosfer yaitu low frekuensi, gelombang Kelvin, dan Rossby ekuatorial cukup konsisten dan berpotensi memicu peningkatan hujan akibat awan-awan konvektif berskala lokal di sejumlah wilayah di Indonesia. Pembentukan awan konvektif akibat propagasi aktivitas gelombang atmosfer tersebut diprediksi meningkat dalam sepekan ke depan, khususnya pada siang hingga petang di sebagian Sumatera, Jawa bagian timur, kemudian Kalimantan bagian utara, Sulawesi bagian utara dan selatan, kemudian Maluku, Maluku Utara, dan wilayah Papua. Cuaca di Indonesia selama periode pada tanggal 6 hingga 8 Juni 2025 umumnya didominasi oleh kondisi berawan hingga hujan ringan. Perlu diwaspadai adanya peningkatan hujan dengan intensitas sedang yang terjadi di sebagian besar Sumatera, sebagian besar Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, sebagian besar Kalimantan, sebagian besar Sulawesi, Maluku Utara, dan di sebagian besar Papua. Kemudian, untuk hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai dengan kilat atau petir dan angin kencang dapat terjadi dengan kategori tingkat peringatan dini waspada dengan wilayah potensi kejadian, yaitu di wilayah Aceh, Jawa Barat, Sulawesi Tengah, dan Maluku. Kemudian untuk potensi angin kencang terjadi di Kepulauan Riau, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku. Sedangkan cuaca di Indonesia selama periode pada tanggal 9 hingga 12 Juni 2025 umumnya didominasi dengan cerah berawan hingga hujan ringan. Perlu diwaspadai adanya peningkatan hujan dengan intensitas sedang yang terjadi di sebagian besar Sumatera, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, sebagian besar Kalimantan, sebagian Sulawesi, Maluku, dan sebagian Papua. Kemudian untuk hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai dengan kilat atau petir dan angin kencang dapat terjadi dengan kategori tingkat peringatan dini waspada dengan wilayah potensi kejadian yaitu di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Papua Pegunungan. Serta potensi angin kencang terjadi di Jawa Barat, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan Maluku. Selanjutnya dapat kami sampaikan informasi prospek cuaca seminggu ke depan untuk wilayah Indonesia. Sobat BMKG menghadapi potensi cuaca ekstrim dalam beberapa waktu ke depan, BMKG mengimbau masyarakat untuk menggunakan pelindung atau tabir surya untuk menghindari paparan langsung sinar matahari. Menjaga kecukupan cairan tubuh, terutama bagi yang beraktivitas di luar ruangan saat siang hari supaya tidak terjadi dehidrasi, kelelahan, dan dampak buruk lainnya. Waspada terhadap kemungkinan hujan lebat disertai dengan angin kencang dan petir.
Kemudian menjauhi wilayah terbuka ketika terjadi hujan disertai dengan petir, serta menjauhi pohon, bangunan, dan infrastruktur yang sudah rapuh ketika terjadi hujan yang disertai dengan angin kencang. Siap siaga menghadapi potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor yang dapat terjadi kapan saja. Sobat BMKG, terus pantau informasi cuaca terkini melalui kanal resmi BMKG seperti situs website kami di www.bmkg.go.id, media sosial kami @info_bmkg atau aplikasi Info BMKG. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Tetap tenang dan siaga dalam menghadapi perubahan cuaca ekstrim, serta pahami langkah evakuasi jika diperlukan. Semoga bermanfaat dalam mendukung kelancaran aktivitas sobat sekalian dalam sepekan ke depan. Kenali cuaca dan lingkungan agar terhindar dari bencana hidrometeorologi. Terima kasih atas perhatian sobat sekalian. Salam sehat dan sampai jumpa.